Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, coba kembali dengan saya Cayudi, masih di channel Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, Wong Desa yang ingin ikut sedikit menyampaikan pikirannya, itu ya. Oke, para sedulur, beberapa hari ini di media sosial ya, itu banyak berseliweran ya tentang Mulyono. Siapa sosok Mulyono ini? Ada yang mengatakan bahwa Mulyono ini orang istana gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa terang-terangan mengatakan bahwa Mulyono adalah Jokowi. Mulyono ya kembali terfitnah ya. Ada pencalonan Anies yang gagal oleh PDIP, itu katanya cawe-cawe Mulyono. Kemudian ada gagalnya Anies dicalonkan di Jabar ya, Jawa Barat, itu pun cawe-cawe Mulyono. Ya, sekali lagi bahwa Mulyono kembali terfitnah gitu ya. Kenapa saya bisa mengatakan terfitnah? Karena beberapa hari yang lalu ya, ada kader PDI dari Jawa Barat mengatakan bahwa gagalnya Bang Anies menjadi calon di Jawa Barat karena cawe-cawe Mulyono. Terang-terangan dia bilang begitu. Kemudian ada salah satu dari anggota PDI juga berinisial Dinosaurus ya, dia mengatakan tidak ada Mulyono itu. Sebab apa? Ibu Megawati, pimpinan dari PDI itu tidak bisa terintervensi oleh siapapun. Tidak ada orang yang bisa istilahnya mempengaruhi keputusan dari Ibu Mega. Mulyono sekalipun nggak bisa. Nah, dari sini kan jelas bahwa di antara internal partai sendiri itu sudah simpang siur gitu loh. Kalau saya lebih percaya dengan Dinosaurus. Kenapa? Karena memang semua keputusan dari Ibu Mega itu murni keputusan Ibu Mega. Tidak ada intervensi atau campur tangan atau cawe-cawe siapapun. Bahkan Mulyono sekalipun ya tidak bisa itu masuk ke sana. Tapi kenapa kok salah satu anggota PDI yang di Jabar itu mengatakan begitu? Nah, ini kan jelas ini bahwa mereka ini kurang solid. Kenapa? Ya seharusnya kan harus ada pembicaraan yang lain gitu kan, di tempat lain maksudnya, agar pernyataan mereka tuh sinkron gitu loh, antara si A si B itu sama. Ini kan enggak, selalu mengatakan ada cawe-cawe Mulyono, ada cawe-cawe Mulyono, tapi tidak terbukti gitu loh. Kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, kan namanya fitnah. Kemudian ada kabar lagi, Ibu Mega tidak jadi mencalonkan Anies di Jakarta. Ini saya mendengar di podcast di salah satu media sosial ya. Itu karena Ahok sedikit mengancam ya, kalau Anies dijadikan atau diangkat oleh Ibu Mega sebagai calon gubernur Jakarta, maka Ahok akan mundur dari PDI. Ada di podcast seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa
Kenapa Ibu Mega tidak mencalonkan Anies? Karena Anies tidak mau dimerahkan, atau Anies tidak mau masuk sebagai anggota atau kader PDI, gitu kan? Nah, setelah itu saya menonton podcastnya Mata Najwa ya, mewawancarai Bang Anies. Di situ Bang Anies cerita bahwa tidak ada tawaran Bang Anies untuk dimerahkan atau menjadi anggota PDI. Nah, ini kan dari sini sudah ada kesimpang siuran gitu loh. Jadi berita-berita yang masuk di media sosial ya, di YouTube itu menurut saya memang kita ya sebagai pengonsumsi YouTube ya, saya mohon ya, jangan langsung kita telan mentah-mentah gitu. Kita telusuri dulu benar nggak berita ini gitu loh. Tetapi kebanyakan masyarakat kita ya, terutama masyarakat yang menengah ke bawah ya, saya bisa menilai menengah ke bawah karena saya sendiri kan wong desa menengah ke bawah. Jadi di lingkungan saya, di lingkungan pekerjaan saya, di lingkungan ya orang-orang bawah itu kacau gitu loh. Dia langsung percaya dengan berita yang dia dengar. Pak Mulyono itu cawe-cawe, Mulyono begini, Mulyono begini. Kok tidak ada baiknya gitu loh Mulyono itu. Padahal ya selama ini Mulyono itu tenang-tenang saja kok ya. Selalu difitnah, selalu dijatuhkan bahwa yang ingin menguasai Golkar, yang ingin menguasai PAN, yang ingin menguasai PDI, itu menurut saya apa ya, sekali lagi bahwa tuduhan tanpa ada bukti itu menjadi fitnah. Contoh, banyak kader PDI ya, terutama yang berinisial Panda itu mengatakan bahwa Mulyono itu minta 3 periode sama Ibu Mega. Ada lagi, dikuatkan lagi oleh anggota PDI yang lain. Sementara Mbak Puan Maharani ya, yang notabene anak dari Megawati, mengatakan tidak, Pak Jokowi tidak pernah minta 3 periode itu. Nah, dari sini kan jelas kembali Mulyono difitnah, kan begitu. Kemudian beberapa bulan yang lalu Ibu Mega mengatakan hubungan dia dengan Pak Jokowi baik-baik saja, itu kan bagaimana gitu loh. Di sisi lain mengatakan ada gonjang ganjing, di sisi lain ada mengatakan cawe-cawe Mulyono, ternyata tidak ada gitu loh. Ya contoh besar majunya Gibran bisa menjadi wakil presiden itu kan hasil dari keputusan MK, kan begitu. Itu sangat heboh sekali. Ya yang dituduh ya tetap Mulyono gitu loh. Padahal Mulyono itu tidak ikut campur gitu loh. Karena apa? Anaknya itu sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah dilepas, terserah dia. Sementara fakta bahwa yang mengusulkan di MK itu bukan dari keluarga Pak Mulyono, nggak ada gitu loh. Yang mengusulkan itu bahwa ada seorang mahasiswa dan beberapa partai mengusulkan tentang umur itu akan diturunkan dari 40 menjadi sekian, itu kan. Akhirnya keputusan itu dikabulkan dan Mas Gibran bisa menjadi wakil presiden. Kecuali kalau yang mengusulkan itu Mas Gibran atau mengusulkan itu Pak Jokowi atau Mas Mulyono, itu
salah gitu loh. Ini yang mengusulkan orang lain, partai yang menginginkan Mas Gibran masuk gitu loh. Ini kan bukan cawe-cawe Mulyono berarti kan. Tapi kenapa beberapa minggu yang lalu MK kembali ya menerima usulan dari Partai Gelora dan partai apa ya, Buruh kalau tidak salah ya. Ya pokoknya ada beberapa partai mengusulkan ke MK agar batas kursi pencalonan di pilkada itu jangan 20. Karena kalau 20 tuh tidak ada satu partai pun yang mencapai kursi 20. Sehingga semua partai tidak bisa mencalonkan sendiri, harus berkoalisi. Dan usulan dari partai ini ya ke MK dikabulkan, diturunkanlah menjadi 7 sekian persen gitu ya, 7,5 berapa gitu. Akhirnya apa? PDI Perjuangan yang diuntungkan kan. Padahal yang mengusulkan itu salah satunya adalah partai yang ada di KIM, Partai Gelora. Begitu diturunkan, akhirnya PDI bisa mencalonkan. Kenapa ini tidak diprotes? Malah didukung. Sementara yang dulu MK memutuskan untuk Gibran itu juga sama, yang mengusulkan itu juga dari partai, dan ada mahasiswa itu siapa namanya lupa saya. Nah kenapa kok yang putusan MK yang sekarang yang menguntungkan PDI ini tidak dikatakan cawe-cawe Mulyono? Loh kan nggak adil di sini. MK mengambil 2 keputusan yang pro kontra tentunya ya. Yang pertama dikatakan menguntungkan Gibran, itu langsung Mulyono diserang, Pak Jokowi diserang. Kemudian MK mengambil keputusan lagi yang kedua, PDI yang diuntungkan. Tapi kenapa kok tidak protes gitu? Harusnya kan ya dua-duanya protes dong kalau pengen adil kan gitu. Enggak sedikit-sedikit Mulyono cawe-cawe terus Golkar. Muktamar Golkar itu semua orang sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi akan masuk menjadi ketua Golkar atau menjadi bagian dari Golkar. Wah, semua pengamat sudah begitu. Saya sudah mendengarkan di podcast di ya seluruh media sosial ya, seperti di Bocor Alus itu mengatakan bahwa ya cawe-cawe Pak Jokowi itu bahwa Pak Jokowi mau masuk sana juga gitu loh. Karena ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, beliau harus memiliki partai agar selalu eksis di dunia politik gitu. Ternyata setelah muktamar Golkar tidak terjadi. Pak Jokowi tetap menjadi Pak Jokowi, Mulyono tetap menjadi Mulyono kan. Nah, dari situ dan mereka tuh sudah nggak masuk gitu loh. Ya pokoknya intinya kembali ya, Mulyono difitnah lagi. Yang katanya cawe-cawe tentang masalah Anies. Ya, di sini yang akan saya garis bawahi adalah ketika Mulyono dituduh ikut cawe-cawe tentang pencalonan Anies Baswedan di Jakarta dan di Jawa Barat, yang terang-terangan dituduhkan oleh anggota PDI sendiri yang ada di Jawa Barat, ditepis sendiri oleh anggota PDI yang ada di Jakarta yang berinisial dinosaurus itu, bahwa tidak ada intervensi Mulyono tidak ada. Kenapa? Karena Ibu Mega itu tidak bisa ditekan siapapun. Nah, itu kan. Nah, berarti di sini jelas bahwa anggota PDI yang di Jawa Barat itu mengatakan bahwa Ibu Mega bisa ditekan sama Mulyono. Itu kan. Kemudian pengakuan dari Bang Anies sendiri bahwa tidak ada ajakan untuk
bergabung menjadi PDI selama pertemuan baik dengan Rano Karno ataupun dengan DPD yang ada di Jakarta, itu nggak ada usulan atau ajakan bahwa Bang Anies harus dimerahkan. Sementara isu yang beredar bahwa kenapa Bang Anies tidak dicalonkan di Jakarta atau gagal, itu satu, cawe-cawe Mulyono, yang kedua karena Bang Anies kekeh tidak mau masuk ke PDI. Ternyata itu tidak benar kan. Dan ada selentingan, saya nonton di podcast, bahwa Ahok ternyata yang mengancam dia akan keluar kalau sampai Anies dicalonkan di Jawa Barat. Jadi kan jelas kalau dari sini bahwa gagalnya Anies menjadi gubernur kembali di Jakarta atau gagalnya Anies dicalonkan oleh Megawati itu bukan cawe-cawe Mulyono, tapi tekanan dari Pak Ahok. Itu loh ya. Jadi saya minta kepada semua masyarakat yang nonton Suara Wong Desa ini agar jangan ini, kalau ada berita itu jangan langsung ditelan ya, jangan langsung percaya, jangan ya. Apalagi yang semacam apa ya, kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Mulyono gitu loh. Karena orang yang tidak suka itu apapun yang dikeluarkan oleh Mulyono ya, itu akan jelek gitu. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada saudaraku sekalian ya yang sedang mendengarkan Suara Wong Desa ini agar kita berhati-hati ya. Jangan mau termakan fitnah ya. Oke, Sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan waktu kita sambung kembali. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung, karena saya ini hanya Wong Desa yang tidak pandai menyusun kata, tidak pandai berbicara, sehingga mungkin ada pihak yang tersinggung. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.